Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabatku, kita lanjut membaca buku ini tentang bab sholat. Sholat pengesaan ultimat. 3 rukun utama dalam sholat. Pada bab sebelum ini, kita sudah membahas tentang hakikat diri kita, manusia sebagai keesaan ruh, nafs, jasad. Pada bab awal pembukaan buku ini, kita sudah membahas bahwa yang disebut menauhidkan Allah itu mengesahkan segala sesuatu, termasuk diri kita, kepada Allah, mengembalikan hak kepada yang punya hak. Tibalah saatnya kini kita membahas kolaborasi kedua bahasan di atas secara lebih mendalam dan paripurna. Tidak terbantahkan lagi apabila dikatakan setiap muslim melakukan ritual ibadah sholat itu atas dasar iman. Mayoritas jumhur ulama salaf terdahulu maupun khalaf penerus salaf telah bersepakat berdasarkan dalil-dalil dalam Quran dan hadis sahih bahwa secara istilah pengertian iman itu ialah tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil urkani. Artinya, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Inilah sandaran utama perumusan 3 rukun utama dalam ritual ibadah sholat yang juga berlaku dalam setiap ritual ibadah lainnya, yaitu aturan pandangan hati, rukun kolbi, aturan bacaan lisan, rukun qauli, dan aturan gerak anggota badan, rukun fi'li. Ketiga rukun besar ini kemudian diuraikan lagi oleh para ahli fikih menjadi 13 rukun dalam sholat, dari berdiri, menghadap kiblat sampai salam. Kebenaran tentang rukun qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Toha, Quran 20 ayat 14. Dari ayat di atas, jelas sekali bahwa sholat itu landasannya di zikri, mengingat Allah. Frasa kunci mengingat Allah inilah yang wajib kita temukan keputusannya demi keabsahan sholat kita. Mengingat Allah tentu berbeda keadaannya dengan mengingat makhluk. Ketika mengingat sesuatu benda, kita akan tertuju pada bentuknya. Ketika mengingat seseorang, kita akan tertuju pada bentuk rupa wajahnya. Sederhananya, dalam mengingat makhluk, kita menggunakan ingatan dan atau perasaan. Maka pastikan bahwa dalam mengingat Allah yang tidak sama dengan segala sesuatu. Quran Surat Asy-Syura, Quran 42 ayat 11. Tentu hanya bisa dengan cara mendiamkan pikiran dan perasaan, sebab setiap yang bisa dipikir dengan otak dan setiap yang bisa dirasa dengan hati pasti berupa sesuatu makhluk. Sebab setiap yang bisa dipikir dan setiap yang bisa dirasa pasti bukan Allah.
Mengingat makhluk, gunakan pikiran dan perasaan. Mengingat Allah, diamkan pikiran dan perasaan. Setiap yang bisa dipikir dan dirasa bukan Allah. Setiap yang dipikir dan terasa bukan Allah. Dengan demikian, sungguh memprihatinkan apabila ada yang menyarankan cara khusyuk dalam sholat itu dengan mengartikan atau menerjemahkan bacaan sholat di dalam hati. Bukankah sebelum sholat pun kita secara garis besar sudah tahu makna bacaan yang kita baca itu? Bukankah menerjemahkan bacaan Arab di dalam sholat itu artinya kita mengingat bacaan, bukan mengingat Allah? Ingat selalu prinsip li zikri dalam sholat. Demikian pula sungguh memprihatinkan apabila ada yang menyarankan cara sholat khusyuk itu dengan membayangkan lafaz alif lam lam ha ketika melakukan takbiratul ihram. Bukankah sudah jelas bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak sama dengan segala sesuatu, termasuk dengan sama dengan huruf-huruf alif lam lam ha. Sungguh memprihatinkan pula apabila ada yang menyarankan cara sholat khusyuk itu dengan melafazkan niat sholat ketika melakukan takbiratul ihram. Bukankah letak niat itu sebelum melakukan yang diniatkan? Ketika bertakbir ihram, jelas-jelas kita sudah sedang melakukan sholat. Sekarang insya Allah kita sudah paham pentingnya menerapkan rukun qalbi yang benar sahih berdasarkan prinsip-prinsip tauhid, yaitu mendiamkan pikiran dan perasaan. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut mengenai mendiamkan pikiran dan perasaan itu, perlu disampaikan di sini bedanya mendiamkan pikiran dan perasaan dengan mengosong-kosongkan pikiran atau meniadakan diri. Rukun qalbi versus rukun setani. Bedakan rukun qalbi, mendiamkan pikiran dan perasaan, dengan mengosong-kosongkan atau meniadakan diri. Mendiamkan pikiran dan perasaan bukan dengan cara berfokus atau berkonsentrasi ke satu hal. Mendiamkan jasad, mematung, memejamkan mata lalu berkonsentrasi, itu disebut meditasi atau bertapa. Amalan ini akan membawa Anda berjumpa dengan sesuatu makhluk, biasanya berupa titik cahaya, yang kemudian titik itu akan membesar dan berwujud menjadi ini itu. Ada kalanya berwujud syekh berjubah serba putih, atau bahkan mengaku wali si anu si itu. Terlebih parah lagi, ia mengaku sebagai malaikat Jibril dan sebagainya, padahal sebenarnya dia itu syaitan. Lalu mulailah si wujud itu mengajari Anda pahaman atau amalan-amalan khusus untuk Anda. Jika arahan si wujud jin itu Anda ikuti, rusaklah agama Anda, sebab sejak saat itu Anda beragama dengan arahan jin, bukan lagi dengan petunjuk wahyu Allah melalui diri Nabi Muhammad SAW. Ingat, manusia itu khalifah di bumi. Jin dan malaikat sekalipun masih di bawah manusia ketercapaian ma'rifatnya. Ada juga keadaan ketika Anda diam, mematung diri dan berkonsentrasi itu, timbul perasaan ada yang hadir di dekat Anda. Yakinlah itu jin. Yakinlah Anda sudah melakukan ritual yang berbahaya mengundang jin mendekat. Anda sampai si cahaya kecil atau wujud jin beserban yang tampak itu masuk ke jasad Anda. Itu tandanya Anda sudah bersekutu dengan jin. Kalau sudah terjadi,
persekutuan seperti itu sulit dipisahkan. Jikapun suatu hari si jin berhasil dikeluarkan dari jasad, tetap ada bekas pada jiwa raga Anda, melebihi sulitnya menghilangkan bekas tato di bawah kulit. Nauzubillah min dzalik. Mendiamkan pikiran dan perasaan juga bukan dengan cara mengkosong-kosongkan pikiran. Mengosongkan pikiran sama saja dengan mengundang jin masuk ke jasad, ibarat rumah kosong. Siapapun yang masuk seenaknya, dari pencuri sampai jin. Mengkosong-kosongkan pikiran atau meniada-tiadakan diri itu diam, berhala. Praktik mengkosong-kosongkan pikiran atau meniada-tiadakan diri itu bukti kesalahpahaman ulama-ulama tasawuf dalam mengaplikasikan dalil. Orang yang mengamalkan amalan kosong diri atau tiada diri itu cirinya sering tampak seperti orang linglung, seperti asik dengan dirinya sendiri, sering seperti tidak mengikuti pembicaraan, bahkan sering seperti terkaget-kaget ketika kita sapa. Praktik mengkosong-kosongkan diri atau meniada-tiadakan diri ini bentuk salah kaprah dalam bertauhid. Dalam tauhid hakiki Tuhan, hamba itu esa, maka tidak ada prinsip raib meraib seperti itu. Maksud raib meraib, prinsip yang dipakai sebagian besar kalangan tasawuf. Lenyap kita ada Tuhan, lenyap Tuhan ada kita. Apa-apaan ini? Yang ada dalam tauhid hakiki ialah Allah ada, kita ada. Beda adanya kita dan adanya Allah. Allah ada sendirinya, tiada berawal dan tiada berakhir. Sedangkan kita ada diadakan Allah, dan kita ada awal dan ada akhir. Jadi tidak ada prinsip memfana-fanakan atau menafi-nafikan atau meniada-tiadakan atau mengkosong-kosongkan diri di dalam tauhid yang hakiki yang sudah Allah tetapkan adanya. Meski sekedar wujud majasi bayangan, tidak ada hak kita meniada-tiadakannya diri manusia sebagai bayangan Tuhan. Sama saja dengan meniadakan Tuhan secara tidak langsung. Iqro'lah. Lihat gambar. Logika meniada-tiadakan bayangan, meniadakan sumber bayangan. Sumber bayangan. Jadi, bagaimana sih cara mendiamkan pikiran dan perasaan yang dimaksud? Sebagaimana pernah disinggung pada subbab terdahulu di buku ini, cara mendiamkan pikiran dan perasaan itu seperti ini. Silahkan lakukan sekarang juga. Pandang kosong yang ada di hadapan kita. Pandang dengan santai saja, tanpa menguatkan daya fokus mata, sebab kita ini memandang kosong bukan mau mencari sesuatu titik atau bentuk apapun, melainkan untuk jalan musyahadah, penyaksian hati kita kepada Allah yang tidak sama dengan segala sesuatu. Rasakan betapa kosong itu bersifat diam sediam-diamnya. Insya Allah pikiran dan perasaan Anda otomatis diam. Tidak ada apapun yang terlintas di pikiran dan tidak ada apapun yang terbesit dalam perasaan. Itulah diam yang dimaksud. Nah, bawalah rasa diam itu di dalam sholat. Jadi ditegaskan di sini bahwa rukun qalbi di dalam sholat dan dalam ritual ibadah syar'i lainnya itu dengan cara
mendiamkan pikiran dan perasaan. Mendiamkan pikiran dan perasaan inilah mendiamkan nafsu, sebab nafsu itu datangnya dari pikiran dan perasaan. Dengan melakukan rukun qalbi, mendiamkan pikiran dan perasaan ini sama dengan kita menaiki 2 anak tangga tauhid sekaligus, yaitu pertama, melakukan aktivitas mengingat Allah yang sahih akurat. Yang kedua, sholat kita sudah bernilai billahi, sudah bukan sholat binafsi lagi, atau sudah bukan nafsu kita lagi yang melakukan sholat, melainkan zat Allah langsung yang sholat. Ingat selalu, ruh kita ini nur ilahi. Nur ilahi ini nama lainnya zat Allah dan rahasia Allah, syirrullah. Jika sudah ruh alias zat Allah yang sholat, tentu otomatis keseluruhan diri kita ini ikut sholat. Jika sudah ruh yang sholat, otomatis nafs dan jasad juga ikut sholat dengan sebenar-benarnya sholat. Inilah yang disebut billahi, berserta Allah di dalam sholat. Inilah yang dimaksud pada judul bab ini sebagai pengesaan ultimat. Maksudnya pengesaan ruh, nafs, jasad secara paripurna. Jika keadaan billahi di dalam sholat ini kita bawa terus di luar sholat, itulah yang disebut berkekalan mengingat Allah billahi 24 jam dalam keseharian kita, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, sesuai dengan amanat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah, Quran 62 ayat 10. Manusia sama dengan ruh tambah nafs tambah jasad. Billahi beserta Allah sama dengan ruh mengontrol nafs dan jasad. Binafsi beserta nafsu sama dengan nafs mengontrol jasad. Nafs lalai pada ruh zat Allah sama dengan lalai pada zat Allah, otomatis lalai pada sang pemilik zat Rabbul Izzati. Dengan demikian, yang disebut billahi itu gerak jasad dan jiwa kita benar-benar dalam kuasa ruh selaku zat Allah. Sebaliknya, yang disebut binafsi itu gerak jasad kita murni dikontrol oleh nafsu, ego, pikiran, dan perasaan kita sendiri. 4 tingkatan ibadah sholat. Ada penggolongan tingkat-tingkat amal seseorang, yaitu tingkat pertama sampai ke-4. Secara tauhid kita kupas seperti ini. A. Muftadi, yaitu orang yang beramal dengan keyakinan lillahi ta'ala, karena atau kepada Allah. Orang ini masih berkutat dalam masalah kelengkapan syarat dan rukun untuk menghadap Allah, masih bersifat dari dirinya kepada Allah. Yang B. Mubtadi, yaitu orang yang beramal dengan keyakinan minallahi ta'ala, dari Allah. Orang ini memandang dari Allah lah sehingga dirinya bisa beramal ibadah.
masih bersifat dari Allah kepada dirinya. Yang C, mutawassit, yaitu orang yang beramal dengan keyakinan billahi ta'ala, dengan Allah. Orang ini memandang dengan Allah lah sehingga dirinya bisa beramal ibadah, masih besertaan dirinya dengan Allah. Yang D, muntahi, yaitu orang yang beramal dengan keyakinan lillahi ta'ala, minal lillahi ta'ala, dan billahi ta'ala sekaligus, dipandangnya semua sehingga tidak dipandangnya dirinya ada. Yang ada sudah perbuatan, kelakuan, nama, dan diri Allah semata. Yang ada sudah af'al, asma, sifat, dan zat Allah semata. Tiada merasa ada diri lagi, sudah semuanya Allah semata. Wujud Allah itu zat Allah. Kalau sudah tahu zat Allah itu diri Allah, tidak perlu lagi kita mau sama dengan Allah atau mau jadi Allah. Kalau sudah Allah saja ada, ya tetap Allah saja. Allah tetap Allah. Baharu tetap baharu. Mana mungkin baharu bisa menjadi Allah atau Allah menjadi baharu? Kalau kita sudah tahu bahwa zat itu wujud Allah dan wujud Allah itu diri Allah, maka yang disebut rahasia itulah diri Allah. 3 prinsip pengesaan dalam sholat. Rukun kolbi, pandangan hati, sudah kita pahami tadi. Rukun qauli, bacaan, dan rukun fi'li, gerakan sholat, juga sudah kita kuasai dari belajar sholat sejak kecil. Dengan demikian, lengkaplah sudah bekal ilmu kita untuk mengamalkan sholat khusyuk. Sekarang kita lanjutkan pada detail prakteknya. Oleh karena sholat itu wujud pengesaan, maka jalan praktik khusyuk sholat kita terletak pada pengesaan 3 rukun di atas. Esanya ruh, nafs, dan jasad di dalam sholat itu sederhana saja, yaitu badan bergerak, gerakan sholat, lisan mengucap, bacaan sholat, hati, pikiran, dan perasaan diam sediam-diamnya, kekal beserta Allah. Itulah khusyuk di dalam sholat. Untuk meraih sholat khusyuk yang cirinya disebutkan di atas itu, perhatikan 3 prinsip ini. 1. Kesucian takbir ihram. Jaga selalu kesucian takbir dalam sholat. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang suci, suci dari segala sesuatu yang bukan Allah. Itu sebabnya ketika takbir ihram, segala ingatan kepada yang halal pun dihukumkan haram. Contohnya, ingatan kepada harta, tahta, anak, istri, suami. Itu sebabnya ketika takbir, diamkan pikiran dan perasaan. Ingat selalu prinsip tauhid. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan segala yang terpikir dan terasa. Kunci sholat adalah bersuci. Pembatas antara perbuatan yang boleh dan tidaknya di waktu sholat adalah takbir, dan pembebas dari keterikatan sholat adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ketika bertakbir ihram dalam sholat, disunnahkan untuk melepaskan suara. Suara jangan ditahan-tahan, jangan juga terlalu disengajakan lantang. Cukup sewajarnya saja. Ucapkan takbir ihram dan takbir intiqal, takbir penyambung antar gerakan sholat, sesuai dengan tajwidnya, yaitu sedikitnya sepanjang 2 harokat, dan diucapkan bersambung seperti ini: Allahu Akbar.
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdiri hendak sholat, beliau berdiri dengan tegak lalu mengangkat kedua belah tangannya seraya berucap Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Diam ingatan dan perasaan. Jaga terus diamnya ingatan dan perasaan dalam takbir ihram tadi selama sholat sampai salam. 3. Besertaan gerak dan diam. Maksudnya ketika kita mulai bergerak mengangkat tangan untuk bertakbir ihram, saat itu juga kita mengucap takbir dan ucapan takbir kita berakhir tepat bersamaan dengan tuntasnya tangan bersedekap di atas pusat. Demikian juga ketika kita mengucapkan takbir intiqal, melakukan pergantian gerakan dalam sholat. Misalnya kita hendak sujud, ucapan takbir dimulai besertaan dengan mulainya kita melakukan pergantian gerak menuju sujud, dan takbir berakhir beserta dengan sempurnanya sujud kita di atas sajadah. Cara meraih kebesertaan gerak dan diam yang dimaksud sudah disebutkan pada prinsip 1 sebelumnya, yaitu ucapan takbir itu wajib mengikuti aturan tajwid minimal 2 harokat. Dari di sini juga kita akan mendapatkan tuma'ninah tertib dalam sholat. Kalau takbir tidak diucapkan dengan minimal 2 harokat, niscaya tidak akan besertaan gerak dan diam kita. Niscaya sulit meraih tuma'ninah dalam sholat. Silakan coba peragakan sekarang juga. Takbirlah secara pendek. Allahu Akbar. Pasti di lisan sudah selesai takbir, tangan belum tuntas. Qiyam di atas pusat, tidak besertaan gerak dan diam, tidak tuma'ninah. Wajib besertaan diam dan gerak di dalam sholat. Jika tidak besertaan gerak dan diamnya, berarti bercerai ruh, nafs, dan jasad dalam sholat kita. Jika tidak besertaan gerak dan diam dalam sholat, batal khusyuk sholat kita. Bukan batal sholatnya, melainkan batal khusyuk dalam atau belum memenuhi syarat minimal khusyuk. Besertaan gerak dan diam yang dimaksud tentu hanya berlaku pada momen-momen pergantian gerakan di dalam sholat, bukan pada keseluruhan sholat. Jadi ketika selesai bertakbir ihram, silakan baca bacaan sholat. Dalam keadaan jasad berdiri, diam, dan hati, pikiran, dan perasaan pun diam. Itu mungkin sebabnya di dalam fikih dikatakan jangan ada gerakan-gerakan lain ketika kita sedang sholat. Lihat gambar. Ilustrasi besertaan gerak dan diam dalam takbir ihram. Pertama, jasad dan lisan diam. Kedua, jasad bergerak besertaan dengan lisan mengucap Allahu Akbar. Ketiga, jasad dan lisan diam.